Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekali lagi bertemu tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Kali ini kita akan cerita bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan suatu peristiwa yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam surah As-Saffat dirakamkan oleh Allah dalam ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Teman-teman sekalian, ayat ini menerangkan bagaimana Nabi Ibrahim setelah menerima perintah Allah dalam mimpinya untuk mengorbankan putranya Ismail, harta yang paling disayangi, harta yang paling dicintai. Saya dan tuan-tuan yang punya anak, punya putra, ya Allah, sayangnya kita kepada anak. Kita tidak mau ada orang menyakiti anak kita, ada orang yang menyebabkan anak kita menangis dan sedih. Sebab itu kadang-kadang kita mau membantu anak kita kalau belum mengerjakan kerja rumah ketika sekolah dulu, supaya tidak kena marah dengan cikgu, dengan guru dia. Sebab kita tidak mau anak kita kena marah. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim disuruh menyembelih putranya, dan keunggulan iman itulah yang menyebabkan dilaksanakan. Maka dinyatakan dalam ayat ini, ketika sampailah Ismail pada keadaan yang sudah ma'ahu sa'ya, sampailah kepada masa waktunya yang ditentukan oleh Allah, umur dia. Ada yang mengatakan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tak apalah, karena tak disebutkan dalam ayat ini. Barulah Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang mesra, panggilan yang indah, panggilan yang menunjukkan sayang kepada anaknya ini. Inni ara fil manam. Aku bermimpi, ya, di dalam mimpiku itu aku diperintahkan menyembelih engkau, wahai Ismail. Lalu apa pendapatmu? Madza tara? Tengok teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian. Ibrahim itu sudah yakin itu perintah Allah pasti dilaksanakan. Tapi untuk menjaga hati Ismail, untuk menghargai Ismail sebagai putranya, dia rela untuk menanyakan, madza tara? Apa menurut pendapatmu, wahai Ismail? Tengok. Padahal Ibrahim tahu betul, andai kata Ismail mengatakan saya tidak mau, tetap dilaksanakannya, karena ini perintah Allah. Dan alhamdulillah Ismail menunjukkan sikap anak yang soleh sebagaimana yang diminta oleh Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak keturunan yang soleh. Jawabannya bukan kalau dia pandai saja tidak soleh, barangkali dia boleh kata, wahai ayahku, mari kita diskus dulu, mari kita berbincang dulu, mari kita saling untuk mencari jalan yang terbaik. Kenapa disuruh menyembelih saya? Nah, padahal Nabi Adam tidak disuruh menyembelih anaknya, Nabi Nuh tidak, bapak pula setelah jadi Rasul, setelah Nabi disuruh menyembelih. Tapi bukan itu jawaban Ismail. Ismail anak yang soleh. Dia jawab apa? Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahandaku yang tercinta, yang tersayang. Ismail tahu bapaknya ini seorang Rasul dan Nabi. Cerita mengenai dulu pernah dibakar oleh Raja Namrud, kemudian selamat, dia tahu. Oleh karena itu dia tahu perintah Allah pasti membawa kebaikan dan kemenangan, kejayaan, keuntungan dan kebahagiaan tadi. Maka dia kata, if'al ma tu'maru. Ismail tidak mengatakan, buatlah wahai ayah sesuka kamu. Ya, buatlah apa yang kamu kehendaki, tidak. Tapi mengatakan, ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Memberi pelajaran kepada kita sekalian, kita boleh membahagiakan bapak kita, menyenangkan bapak kita, tapi kalau bapak dan mak kita menyuruh kita untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, bukan nafsu, keinginan dan kesukaannya. Minta maaf, kalau ada seorang ayah peminum arak umpamanya, tentu anaknya itu kalau ingin membahagiakan bapaknya dibelikan arak. Tapi ini tidak diperintahkan oleh Allah, maka tidak perlu membahagiakan dengan cara mengingkari perintah Allah. Sebab itu perintahnya bukan membahagiakan bapaknya. Tapi Ismail mengatakan, aku terima, laksanakanlah ya Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau menemukan aku
wahai ayahanda, menjadi anak-anak yang sabar, menjadi orang yang sabar. Kenapa ketika di awal minta yang soleh, tapi penghujungnya Ismail minta menjadi orang yang sabar, menemukan sabar? Sebab soleh ini ada pilihan. Nak melakukan amal soleh, nak sembahyang, nak baca Quran, nak sodakoh, nak berbuat baik, ada pilihan mau buat atau tidak. Tapi sabar adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi. Sudah terjadi, maka kita perlu sabar, karena tidak boleh merubah sesuatu yang terjadi. Misalnya seorang ibu punya gelas. Gelas itu mahal, cantik. Kemudian dipecahkan oleh anaknya. Marah bagaimanapun gelas tersebut tidak akan menjadi kembali baik lagi. Sudah tetap rusak. Maka dia bersabar. Untuk yang akan datang perlu berhati-hati bagaimana supaya gelas yang lain tidak pecah. Tidak diletakkan di tepi atau melarang anaknya main-main gelas tersebut. Jadi artinya dia minta dirinya menjadi sabar. Sebab ketentuan Allah kalau menyatakan dia perlu untuk disembelih, dia rela berkorban. Bersabar memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran yang patutnya saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Ibrahim. Anak-anak sekalian, putra-putra sekalian, patuh dan taati kebahagiaan, beri kebahagiaan kepada orang tua selama orang tua mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.